mengindang duramune sekadi mengipi buka ulungin bulan liang hatine rasa mabunga-bunga kala bali ngacup pipine. Oke, Agustin, Dek Agustin apa Agustin apa Dek aja? Terserah. Panggilnya Agustin biasanya. Agustin ya, terbaru Agustin gitu. Munculnya dari Kade Agustini, Kade Agustin, Dek Agustin, akhirnya Agustin aja, lama-lamaan Gus gitu aja jadi. Tin aja. Kalau aku Tin gitu. Oh gitu, jadi panggilan singkatnya. Panggilan Ini singkat. kita, oke Made beruntung ya, akhirnya Agustin setelah sekian lama bisa muncul juga karena mencocokkan waktu itu kadang-kadang memang sulit ya. Ya betul. Dari 2019 Pak ya. Kalau nggak salah itu. Iya. Apa kabar Agustin? Aman-aman, sehat? Astungkara becik-becik, sehat. Ini salah satu sosok penyanyi lagu pop Bali, idola banyak orang dari dulu sampai sekarang gitu. Karena kata suaranya nggak banyak berubah gitu. Ya, tadi kita dengar kecupan saya salah satu hitsnya dulu ya dengan Yan Wikaria. Nah, Yan Wikarianya sabar, nanti akan ada sesi khusus karena Agustin dulu. Kalau boleh tahu nggak tipsnya bagaimana menjaga suara tetap nggak banyak berubah dari dulu? Nggak ada tips sih, memang gimana ya, latihan juga jarang. Kebetulan sekarang juga nggak pernah manggung, jarang gitu. Pada nggak tahu sih, tetap aja kayak gini gitu. Yang penting jangan berhenti cerewet gitu aja. Oh, berarti biar suara tetap bagus perlu cerewet. Oke, ini tips baru. Tapi dari dulu memang nggak pernah ada pantangan makan. Tidak gitu. pernah, sama sekali nggak pernah sih Pak. Mungkin suara aslinya emang gitu. Asli, kelihatan palsu. asli. Oke. Nah, kalau boleh tahu Agustin, dari dulu orang nanya-nanya, sejak umur berapa sih sebenarnya Agustin itu jadi penyanyi lagu, tertarik dulu lagu pop Bali? Nah, boleh cerita ya Pak ya? Kalau cerita disingkat aja. Ceritanya mau cerita pendek apa cerita bersambung? Kalau panjang mungkin tahun depan. Tahun depan, oke. Jadi gini Pak Det, yang dari mengawali nyanyi rekaman Nika dari tahun 2000, kelas 1 SMP. Nah sebelumnya Nika memang tidak ada bayangan untuk jadi penyanyi gitu ya, karena jujur waktu SD nggak tahu lagu Bali, nggak tahu sama sekali baru lagu Bali. Setelah SMP itu. Baru taunya setelah sering diajak pulang kampung sama orang tua. Nah jadi kan Nika di kampung tiang. Kampungnya di mana? Di dekat Sukawati. Oh dekat tempat syuting kita nih di Sukawati. Okay. Nah diajak pulang kampung sama orang tua, terus di sepanjang jalan Nika, tetangga rumah berjejer Nika, yang nyetelnya lagu Bali, radio spill ya Pak De, Rumah Merdeka ya, gitu. Apa-apa. Ya. Nah itu yang ketemu sama saudara-saudara misan-misan. Kebetulan kan umur SD Nika udah pintar berkesenian. Nah jadi dia nyanyi itu, loh kok apal gitu loh, masih kecil tapi udah apal lagu Bali. Kan saya habis itu tiang kan SMP tuh pindah ke Sukawati. Nah jadi di sebelah rumah itu ada kayak base camp nih Pak De, kayak apa tempat ngumpul anak-anak muda. Jadi situ ada band seperti ini. Terus setiap hari saya dengar dari rumah, kok asik kayaknya, karaoke, nyanyi segala macam. Terus tapi yang belum ada keberanian. Keberanian belum ada karena dulu kata bapak saya mental tempe. Karena nggak pernah berani tampil di depan umum, jangankan tampil pada lewat aja saya nggak berani. Dan memang pemalu atau gimana? Pemalu, penakut juga. Nggak berani sama orang rame gitu. Ya pokoknya nggak inilah apa, demam panggung gitu ya Pak. Nah setelah itu saya ngintip lah gitu kan di basecamp itu, terus ada saudara dekat lah di sana juga, kenapa Dek mau nyanyi, ayo ikut gitu. Tapi saya nggak tahu lagu, sama sekali nggak tahu lagu apa. Sebelumnya lagu selain lagu Bali juga nggak tahu. Ya paling lagu-lagu Indonesia pada zaman itu kan Pak De. Habis itu ayo kita nyanyi gitu. Nah ditawarilah saya nyanyi, tapi juga malu-malu kan, takut sekali. Nah habis itu ditawari lagu Mbok Mang Cucun waktu itu masih lagi boomingan Tosang Gegel kan. Nah saya
merasa kurang kan gitu Pak De. Coba lagu Lian beli gitu, memberanikan diri Pak De. Nah habis itu dikasih lagu coba. Waktu itu ngetren kan Intan Dewata Pak De. Betul ya. Intan Dewata Record. Nah zamannya masih ada grup berempat itu. Ada Chandra Swari. Ya itu Koming Chandra, Yan Kirana. Betul. Beli Kejur, ada Mbok Ge Eca kalau nggak salah. Saya milih lagu itu, Mbok Ge Eca tuh saya ingat sekali lagu itu Pak De. Pertama kali saya nyanyi lagu Bali ya lagu Dan itu disaksikan banyak orang? Belum, kita latihan dulu. Oh, baru latihan? Ya, belum tahu kan Pak De. Latihan dulu saya hafalin setiap hari, karena tiap hari juga ada di radio kan. Saya beli kasetnya, karena keinginan jengah gitu. Sampai saya nggak mau dibilang, beli kaset gitu ya? Saya nggak mau dibilang pokoknya mental tempe lagi gitu? Nggak mau saya Pak De. Takut nanti Bapak paling... akan saya buktikan, saya bukan mental tempe gitu ya. Nah gitu, akhirnya saya latihan, hafal lagunya. Nah, ada acara STT ulang tahun. Di sana saya menunjukkan pertama kali saya tampil di depan umum disaksikan ulang tahun pemuda. Grogi nggak? Luar biasa. Lupa lirik? Nggak sampai. Tapi saya ngejar, Pak De, ngejar. Tetap nyanyi, cuma sambil ngejar. Iya. Bagus dong. Ngejar, kan ada vibra jadinya. Iya. Dah habis itu mulai ketagihan Pak De. Saya hafalin lagu ini. Nah, lagu Mbak Sri Dianawati, siapa dulu, itu? Yang paling Agustin suka setelahnya itu apa? Karena tepuk tangannya atau apanya? Gimana ya? Kayak menemukan dunia baru gitu Pak De. Pertama itu kan sama sekali nggak tahu. Betul. Jadi setelah nyanyi itu kok saya kayak gimana ya? Kayak udah senang pokoknya. Di sana saya menumpahkan ini apa namanya itu. Nah, habis itu akhirnya lama terus saya latihan. Nah, dengar di radio. Dulu ada sekarang masih Radio Yuda. Masih di dulu di Hayam Muruk. Gunung Catur sekarang. Oh, sekarang dulu di Hayam Muruk Pada masih ingat saya waktu itu. Betul, di pojokan itu. Iya, di pojok Beli Hendra. Mbok Sri. Heni juga waktu itu ada saya ikuti lomba lagu pop Bali. Dari Canting Camplung Collection. Waktu itu jurinya Pak Mansudiana, Beli Hanse, Beli Mang Jana, Mbak Ayu Suwandewi, itu juri-jurinya pada waktu itu. Saya kok milu gitu Pak Dem. Cuma minta izin ke Bapak nggak dikasih. Alasannya? Karena Bapak orang udah di mental tempe. Nggak tahu saya alasannya apa. Pada waktu itu Bapak bilang, udah sekolah aja yang bener dulu. Les bahasa Inggris kayak apa. Kayak Bapak bilang gitu, nggak usah jadi penyanyi gitu kan. Tapi saya kepengen, saya sakit Pak De. Sakit saya. Sampai ngenahang tuh, sing banget sakit saya kan. Akhirnya diam-diam lah saya diantar sama kakak yang ngajarin saya, mengenalkan saya lagu Bali ini. Diam-diam diantar ke Radio Yuda untuk daftar. Ternyata waktunya sudah habis, tidak boleh lagi. Nah, karena saya sakit ngereres gitu loh Pak, ngereres. Nah gitu, akhirnya ada nih tetangga dulu di Denpasar yang nawarin, oh saya kenal sama ini Pak Endra, kenal sama ini, bisa kok lewat belakang daftar gitu. Akhirnya saya jadi peserta nomor 95. Itu diikuti 95, wow. Ke 95, paling kecil. Paling kecil, nomor paling buntut. Nomor paling buntut. Sampai nggak bener nggak ini anak ikut ya gitu. Mungkin begitu ya. Saingannya udah dewasa semua. Sudah semua dewasa. Mungkin sudah mulai jam terbang segala macam karena saya kan baru Pak De. Habis itu akhirnya dapat 2 kategori. Lagu solo dan lagu duet. Pertama kali lomba langsung juara. Dapat, maksudnya daftarnya itu dapat Pak. Daftar masuk, dapat. Ikut di 2 kategori. Iya, 2 kategori lagu solo dan duet. Dan akhirnya Socan Widi Pak De ya. Di solo itu saya dapat juara 1. Di duet saya dapat terbaik putri. Jadi saya bawa 3 piagam. Tapi di duetnya itu juara 3 karena penyanyi cowoknya lupa lirik gitu. Itu yang mengurangi. Ya, itu yang mengurangi. Pulang baru tunjukin ke Bapak? Belum, penyerahan piagam belum. Waktu itu gini Pak De ya, Bapak akhirnya menyetujui saya karena pedalem panaknya gelem, gitu kan mungkin Pak De ya. Akhirnya Bapak yang ngantar. Manipuan pura-pura gelem. Akhirnya Bapak yang ngantar. Bapak yang ngantar, 2 kali, support. ya, 2 kali lomba di radio. Dan juara tuh. Akhirnya juara. Terus ditawarin sama Pak Mansudiana mendiang, ditawarin konser yuk. Pertama kali saya konser di panggung besar itu Pak De, diikuti sama band. Diiringi band. Iya, diiringi sama band. Kalau sebelum STT masih -1. -1 masih kaset pita itu. Betul.
itu dah. Akhirnya diiringi band. Diiringi band, dikasih baju segala macam nih, kebetulan sama Canting Camplung juga. Ayo kita nyanyi gitu. Cuman nggak ditawari rekaman waktu. Lagunya siapa waktu itu? Tuti. Bajang Cenik judulnya. Deju beli tenda ke tiang anu bajang cenik. Cocok. Emang Bajang Cenik. Memang Cenik. Ya, Tapi itu perasaannya gimana deh? Akhirnya kan Dek mengatakan nggak pernah bermimpi jadi penyanyi. Tiba-tiba jadi penyanyi bahkan juara. Ya. Perasaannya gimana waktu? Gimana nggak bisa berkata-kata Pak. Kok seneng aja gitu? Ya, kok bisa gitu loh Pak De. Mungkin ya memang Tuhan sudah merencanakan ini, mungkin jalannya ke sini gitu. Dan akhirnya ketika tiang dari mulut ke mulut orang tahu saya udah dapat juara nyanyi, akhirnya ada tuh dekat rumah juga, udah mendiang juga Pak De, namanya Pak Pandey Bajre. Iya, benar tahu. Beliaulah yang datang ke rumah menawarkan, ayo kita rekaman, kita coba. Beliau ngasih saya lagu pertama dan diajaklah saya ke Kori Agung Record pada waktu itu. Produsernya Dodi, Kori Agung ditanyakan kapan bangkit lagi, karena sekarang Dodinya sibuk syuting jadi lupa rekamannya. Ayo beli Dodi. Nah, itu rekaman pertama Rekaman pertama, lagunya judulnya Nyerah Kalah. Dan akhirnya saya nggak tahu pada waktu itu mau aja diajak ke sini, masih belajar kan Pak De, masih juga nyari pengalaman. Akhirnya satu lagu di kompilasi. Bukan komplikasi. Kompilasi akhirnya setelah satu lagu Niket yang diajak ke Bali Jepun Lestari Record namanya. Di sanalah saya ketemu sama Blianse. Jaya Kumara waktu itu di album. Belum. Masih jauh itu Pak De. Masih jauh lagi? Masih jauh itu. Panjang perjalanannya. Panjang sekali. Makanya saya bersyukur dicetak zaman dulu. Benar-benar susahnya orang jadi penyanyi ya. Betul. Perjuangannya benar-benar luar biasa Pak De. Akhirnya saya ketemu sama Blianse, ditawari duet lagu Kangen. Pak De tahu lagunya Kangen? Lupa ingat. Jadi waktu itu gimana dikit? Yang gini, sebilang gimana ya, lupa Pak De. Sebilang dina tiang ingat kening Bali, ingat kenunduki malu, yang gitu. Ciri khas penyanyi 90-an awal 2000-an ya gitu ya, memang ya lagunya, liriknya gitu ya. Mandarin itu, ya. Agak selalu Mandarin gitu. Itu di Jepun Lestari. Bali Jepun Lestari. Lestari. Kebetulan produsernya juga sudah mendiang, sudah meninggal. Gitu. Jadi di sana ada Blianse dan teman-teman lainnya. Nah setelah itu lagi off dulu sama Pak Pandey Bajre. Akhirnya saya memilih untuk coba ke tempat lain. Artinya nyari peluang. Kecos, ya nyari peluang. Nah setelah itu baru sama Pak Jaya Kumara satu album dengan beliau kompilasi. Itu nggak usah Maharani ya punya apa? Maharani. Ya betul Maharani. Judul lagunya di situ kalau nggak salah Las Caril. Itu jadi lagu hits juga zaman itu tahun 2002 2003. Hebat ya artinya Agustin ya, rekaman menek lagunya gitu ya. Itu tumben menek Pak De. Tumben. Waktu di ini Kori Agung itu lumayan sih, cuman karena belum ada begitu promo begitu ya. Terus kita juga pernah manggung di Art Center waktu itu sama Beli Dodi pertama kali. Itu karena kesibukan waktu itu, sekolah gimana nggak terganggu? Nggak, sama sekali nggak Pak De. Bapak akhirnya mensupport kemana saya, ada beliau yang ada pengawal jadi. Ya, yang nganter kemanapun anaknya dianter gitu. Oke, ada udah disetujui jadi penyanyi gitu ya. Ya setuju. Masih ingat nggak waktu nyanyi yang tadi manggung di panggung besar itu, honor pertama berapa? Honor pertama dulu dikasih sama Beli Dodi 50.000. 50.000. Zaman itu. Ya kalau sudah banyak sekali itu. Kurs sekarang itu mungkin udah sekitar 1 juta ya. Iya betul. Ya. Untuk anak SMP, baru SMP udah bisa masuk uang segitu ya. Iya. Apa yang Dek lakukan dengan pendapatan menyanyi pertama itu, masih ingat nggak? Buat syukuran lah Pak De. Waduh keren. Undang saudara. Oke. Ya biar ada kenangan. Oke. Jadi menghadiahkan diri lah. Artinya udah mulai membaptis dia, udah jadi penyanyi, udah penyanyi lagu pop Bali, udah ngerasa artis tuh gimana waktu? Belum sih Pak De. Karena kan juga belum gimana ya, belum begitu luas ya ininya. Setelah kembali ke setelah Maharani, kemana Bel? Ada lupa saya. Mila-mila orang kecas-kecos. Nah, kita boleh mungkin potong langsung. Iya. Langsung menuju ke hitsnya itu
tahun berapa itu, masih ingat nggak Kecupan Sayang dan Yan Wikaria? Nah itu setelah itu saya ke Kapluk Dadi. Ditawarin sama kan Blian Wikaria kan enggak, Blian Wikaria di sana. Deket kan juga di mana di Batuyang. Betul. Sama ke Sukawati, dicari ke rumah, mau nggak ini saya mau dibuatin album solo sama Pak Komang Adi. Akhirnya saya ke sana. Di sanalah nama saya dirubah sama bapaknya Pak Komang Adi. Iya, Manis Arsa ya? Pak Manis, bukan Manis Arsa, siapa namanya? Saya lupa juga, Pak, maaf. Diubah namanya jadi Kadek Agustin. Dulu kan Kadek Agustini. Oh, dihilangi I-nya gitu ya? I-nya hilang, sekebedik hilang. Kadek Agustin aja gitu kan, akhirnya Yan Wikaria duet featuring Kadek Agustin. Setelah itu 2 album mendukung albumnya Blian Wikaria. Iya. Tahun berapa itu ya, lupa saya Pak De. Akhirnya setelah itu vakum beberapa tahun karena mau SMA. Betul. Kan fokus dulu. Akhirnya mau tamat SMA itu ditawarin ke Aneka. Aneka Record, ketemu Dwi Negari. Ketemu Dwi Negari, ketemu Trio Manis. Iya. Dwi Negari dulu kan Rindu Macak-Macaknya dulu ya? Rindu Macak-Macak. Kalau duetnya Buleleng Karangasem pertama saya sama Buleleng Karangasem, terus kemudian Rindu Macak-Macak, baru kemudian Trio Manis gitu ya? Ya, begitu Pak De. Itu lompatan yang gimana Agustin mensyukuri atau merasakan bahwa wah ini nggak disangka-sangka, tahu-tahu sudah segitu aja langkahnya gitu. Sampai orang kan waktu itu berpikir Aneka Record itu berat loh. Nah kan itu misalnya orang dua berpikir. Saya nggak nyangka sama sekali bisa sampai ke situ. Saya ingat waktu itu diajak sama namanya Pak Tutanggu. Ya. Yang dari Gianyar. Betul. Beliau yang ngajak mengantar tiang ke Aneka, dikenalin sama Pak Oke. Ini loh Pak Agustin, Kadek Agustin, belum Agustin waktu itu. Yang rubah dihilangin kadeknya itu ya mendiang Pak Oke. Besok pindah rekod lagi, berpotong lagi. Tetap Agustin. Jangan Tin. Jangan Tin. Lucu deh nama Tintin jadi. Itu Agustin merasa gini nggak Pak? Artinya kok dilihat dari perjalanan itu, ada begitu banyak orang yang tanpa diminta, tanpa diketahui, dengan dengan senang hati, artinya menunjukkan Agustin dari Pak Man Sudiana, Pak Pandey Badra, Tutanggu, Yan Wikaria. Seperti dimudahkan. Iya, dimudahkan gitu. Doa-doanya apa waktu itu? Ajiannya apa? Ya mungkin nasib baik ya Pak De. Nah, apa namanya tuh, rezeki anak baik. Karena kan orang mengatakan bahwa selain memang susah masuk rekod, orang justru harus ngantri lama gini loh. Ya Agustin kayaknya lewat mulus aja, lempeng aja jalannya. Asdungkara diberi kemudahannya Pak De, karena waktu itu saya juga pas ketemu Pak Oka juga agak grogi, gimana ya penilaian beliau gitu. Nggak ada basa-basi apa. Ditelepon Agung Rakesidan, Gong, buatin nih Agustin lagu. Saya mau buatin dia album duet ya, bukan album Dwi atau album saya, bukan. Di sana saya ada 4 lagu, Dwi juga 4 lagu, ada duet Buleleng Karangasem 1 Pak De. Saya mau buatin, kita gabung. Asdungkara waktu itu Nasin Pisaga dan Singidang Melilengis itu gantian jadi puncak tangga di satu radio sampai saya dapat penghargaan waktu di Taman Lumintang buat acara sama Gema Merdeka. Saya masih ingat Pak De. Singidang Melilengis gitu. Singidang Melilengis. Itu yang sama Nasin Pisaga. Ya, itu kalau dari sekian banyak lagu Agustinnya itu, Singidang Melilengis dan Kecupan Sayang ini hampir sama kuat ya waktu itu. Ya, cuman beda tahun. Beda tahun dan beda genrenya, agak beda dikit ya. Ya. Mellow sama agak ngebeat ya. Agak ngebeat, yang Kecupan Sayang kan agak ngebeat dikit ya. Nah, sebelum-sebelumnya Nika kan belum ada pendukung, misalkan kayak waktu Kecupan Sayang itu kan baru ada stasiun TV swasta itu. Betul, baru satu Bali TV itu aja ya. Itu setiap hari jam 6 sore itu nggak pernah kemana-mana nonton. Bersyukur dapat dukungan gitu. Semua itu tetangga semua pada nonton tuh. Nah, ada yang berubah nggak dari kepribadian Agustin setelah itu karena ngerasa wah dari penyanyi nih? Sama sekali nggak sih Pak. Atau mungkin dari saya. Ada nggak yang paling nggak dari gini penampilan, mungkin ada nggak sih boda di artis nih di panggung melang jadi baju atau bias gini gitu misalnya? Gimana ya, apa adanya aja saya Pak De. Selalu tampil apa adanya. Sampai sekarang pun apa adanya. Nggak artinya nggak pesolek kayak itu nggak. Saya merasa diri sebagai penyanyi.
di atas panggung aja. Oke. Ketika saya udah turun, saya lepas copot high heel-nya, maaf. Saya udah jadi ibu rumah tangga gitu, jadi orang biasa kalau lagi. Kalau dulu gitu. kan belum jadi ibu rumah tangga. Masih Tapi, aja. Dari pengalaman tuh duet dan Yan Wikaria pernah, Yanse pernah, Dwi Negari pernah. Nah. Gimana Agustin boleh dibilang menyerap ilmu pengalaman dari penyanyi-penyanyi yang berbeda itu mungkin? Dan yang mana mungkin tantangannya paling berat atau gimana menurut Agustin duetnya? Nggak ada sih Pak De, karena mungkin secara kebetulan juga warna vokalnya tuh dapatnya yang sama, yang balance kan, jadinya mengalir gitu aja, nggak ada nggak terlalu sulit menyesuaikannya gitu ya? Nggak ada sama sekali Pak De. Nah, kalau Agustin sendiri pernah dapat latihan vokal atau kursus vokal gitu nggak? Sama sekali tidak. Benar-benar alami otodidak gitu ya? Alami karena jengah. Oke, karena jengah gitu. Dan tadi apa resepnya tuh? Harus cerewet harus gitu. Cerewet. Kalau emang suara bagus harus cerewet. Nah, tapi kemudian setelah beberapa di Aneka Rekod dengan duet, terus kemudian dengan Trio Manis, sempat menghilang. Sempat menghilang karena sudah berumah tangga. Oke. Saya fokus di rumah tangga waktu itu 2012. Bukan karena suami melarang nyanyi gitu? Sama sekali tidak Pak De. Memang dari niat Agustin untuk fokus? Fokus dulu. Suami, mertua, ipar, orang tua semua mendukung Tiang masih di dunia nyanyi karena bagi Tiang menyanyi ini adalah dunia saya gitu. Udah jiwanya gitu ya. Jiwanya saya di sini gitu. Suami pun bilang kalau mau nyanyi aja gitu. Tapi saya ya udahlah fokus dulu ke keluarga gitu. Kemarin juga setelah nikah punya anak pertama ini kan agak lama vakum ada karena apa namanya ada tawaran dari beberapa. Masih tetap orang ngajak mau nyanyi lagi gitu. Kalau off air Tiang masih terima waktu masih anak pertama. Ya kan masih satu anak kan. Ya bisa nyelip-nyelip gitu. Ya. Tapi setelah 2 anak agak sulit ya. Repot. Harus ngajak pengempunya, bapaknya. Dan pengempunya juga sibuk gitu ya. Sibuk sekali. Sok sibuk. Tapi akhirnya kemudian setelah punya 2 anak itu akhirnya rekaman lagi. Nah itu orang bilang The Return of Agustin gitu ya. No Pak De. No. Ini, The Legend is Back gitu sih katanya. The Legend is Back. Di YouTube ada yang bilang gitu. Ada yang bilang The Legend is Back. Apa artinya tuh Pak De? Apa artinya deh? The Legend is Back. Katanya sih gitu. Berarti gini, kan penyanyi lagu Pop Bali De Antoni punya kafe nama The Legend. Back itu tadi di belakang. Berarti di belakang kafenya De Antoni. Ya, mungkin aja. Oh, bukan. Kembalinya sang legenda kan gitu. Tapi bukan De Agustin sempat ngerasa nggak disebut legend gimana ya? Iya, itu dah berat sekali kalau didapatkan gitu. sebagai legend itu Pak De. Mungkin maksudnya the lawas is back gitu ya. The lawas is ya seperti itu Pak De. Itu kembalinya itu yang kantong bolong deh namanya. Ya. Nah, gini Pak De, sedikit cerita. Kalau di Aneka itu kan saya sistemnya kontrak pada waktu itu. Karena perkembangan lagu Bali sempat vakum ketika era digital ya. Iya, ketika era digital ini kan kaset pita itu udah nggak ada. Nggak berkurang lah Pak De ya. Terus lama gitu saya nah akhirnya ada beberapa yang ngajain duet, adalah beberapa Pak De. Akhirnya berlabuh di Yudi Kresna. Saya kok gini kayaknya apa? Pas. Waktu itu hamil besar Pak De. Hamil anak kedua. Saya minta izin dulu sama Pak Oke sama Mendiang. Jadi Pak, gimana kelanjutannya? Karena kan saya baru 1 album tuh keluar Pak De. Album solo baru 1. Habis itu ayo Pak, ayo naik Pak lagi gini. Nah, Pak bilang alasannya gini loh Dek. Kondisi gini. Nah, akhirnya saya bilang, "Pak, ini loh ada yang ngajakin Dek nyanyi duet. Boleh nggak?" Dek bilang gitu. Silahkan gitu Bapak, terserah Dek aja. Silahkan kalau Dek nyaman, silahkan, saya nggak melarang. Teman-teman yang lain juga udah duluan, maksudnya kayak yang di label itu, yang di label Aneka udah semua juga buat sendiri gitu Pak, dengan biaya sendiri. Nah akhirnya Yudi nelpon, saya masih pikir-pikir Pak De, gimana bilang ke suami ya terserah kamu aja, oke gitu. Saya
Ko Andi akhirnya yang Yeah. nelpon, Yudi suruh Ko Andi nelpon, ayo udah lama loh nggak gini, Nggak muncul lagi. ya nggak muncul kan, ngobati kangen penggemar juga, yuk gini. Akhirnya mau saya rekaman lagu Kantong Bolong. Dego Vaspa ya. Dego Vaspa. Dan di luar dugaan, Boom. Karena orang kangen dengan ininya. Dengan cerewetnya ya. Tapi itu karena kondisi keluarga, jadi tetap untuk off air masih terbatas ya. Jadi waktu itu sangat-sangat terbatas malah ya. Iya, sangat terbatas, yang ngempu gimana ya Pak De ya. Cuma akhirnya tidak mengobati kerinduan iya, gitu ya. Betul. Waktu hamil nikah juga yang kalau masih bisa dijangkau tempatnya atau nggak terlalu jauh, saya terima gitu Pak. Oke. Kesibukan sehari-hari apa Dek di luarnya? Sekarang? Iya. Ya Pak De tahu sendirilah. Berapa kali ditelepon itu? Sibuk ngojek. Sibuk Itu ngojek. bos kecil. Nah, mumpung ngomong bos kecil, Ya. ada ini nggak dari putranya yang mewarisi bakat ibunya untuk nyanyi? Ya, dia anak saya yang pertama. Sudah ini mau single kedua, garap single kedua. Tapi dia buat duet sama sepupunya. Lagu anak-anak pastinya. Lagu anak-anak pastinya. Itu karena ibunya yang dorong-dorong dia agar nyanyi atau gimana? Satu itu juga. Yang kedua dia juga mau. Hobi memang gitu. Hobi. Dia setiap saya kebetulan saya kan sambil ngempung Ya, gitu sambil tuh. nyanyiin. Sambil buat apa ya, kayak lirik gitu Pak De. Kebetulan saya juga sambil ngempung ngai lagu gitu. Bikin lagu sendiri. Bikin lagu yang terakhir niki, yang di Ganghan niki, Tiang yang nyiptain sendiri, Istri Sujati itu. Ya. Sama ada beberapa penyanyi juga bawa lagu Tiang. Wah, sekarang udah melangkah ya, jadi bawakan bikin lagu untuk penyanyi lain gitu. Iseng-iseng Pak De. Kemarin ada Gek Cantik. Request gini yang buatin lagu gitu. Lebih senang mana Dek kepuasannya, menciptakan apa menyanyi? Sama sih Pak De. Kalau menyanyi kan ketemu orang banyak tuh. Ya. Jadi apa namanya tuh ya, kita jadi tahu Interaksinya dengan banyak orang gitu. Yang suka pergaulan gitu loh. Yang penting positif ya Pak De ya. Kalau nyanyi di rumah bisa nyanyi buat lagu sambil ngempu gitu Pak De. Yang penting sih asik. Tetap bisa mendatangkan tambahan gitu ya. Itulah poin pertamanya. Tapi ngerasa nggak Dek gini Mbak, artinya kan dari munculnya Dek pertama kali awal 2000 sampai sekarang, ya. Begitu banyak, apalagi dengan kemudahan teknologi digital, banyak penyanyi muncul, orang dengan mudah bisa jadi penyanyi. Gimana Dek menyikapi atau menanggapi gitu Dek pemunculan jangan dari penyanyi jadi gitu? Gimana ya Pak De ya? Satu sisi saya bangga karena semakin banyak orang cinta lagu Bali dan kan, mau terjun ke lagu Bali. Ya, dulu yang saya taunya dia penggemar, nonton di mana-mana, akhirnya dia punya single sekarang, wah lumayan gitu kan. Tapi saya sampai bingung Pak De, kan ketemu misalkan saya soalnya gini, jujur aja saya nggak begitu update tentang lagu Bali. Paling cuman kalau ada muncul di beranda sosmed, saya klik, oh ini penyanyi ternyata, saya bilang gitu. Kebetulan nggak semuanya update di beranda kan, karena mungkin tidak friend gitu. Tidak semua kan Pak De. Jadi saya nggak semua tahu jadi penyanyi itu, penyanyi baru tuh siapa aja. Kalau ketemu, gini Mbak gini, saya siapa ya gitu saya. Bukan sombong Pak De, tapi memang karena nggak tahu. Akhirnya kita satu panggung bareng, oh ternyata ini yang nyanyi ini gitu. Akhirnya Pak De. Tapi saya bangga sih lagu Bali. Banyak bukan penerus gitu. Penerus. Warna musiknya juga beragam sekarang. Kalau dulu kan memang kental banget itu pakem Balinya. Yang sekarang kan banyak itu ada. Kalau Agustin sendiri pernah nggak mencoba atau ada keinginan mencoba irama berbeda? Karena kan karakter lagunya Agustin Dedu sampai sekarang kan cenderung tertindas. Agustin lo yang bilang, ya itu lagunya cenderung melo, galau atau kalaupun nggak galau ya pokoknya melo lah gitu. Cengeng gitu kan Pak De. Ya gitu. Kemarin di lagu album solo saya, judul albumnya Mekite, itu energik Pak De. Itu energik, cuman saya kembali ke ini kok bukan saya gitu loh. Penggemar yang lebih sukanya gitu ya. Iya, kalau saya sendiri berkaca, kok kayak bukan saya gini, begitu sempat pikirannya. berpikir gitu. Sempat berpikir gitu karena bukan gimana ya, kadang melekat ya ada ya lagu melo galau di panggung juga kita nggak pernah jingkrak kayak gitu.
ya udahlah gitu aja. Ya udahlah itu. Akhirnya karena itu lagu dikasih Betul. sama produser, saya ikutin aja gitu. Karena sekarang belum ada sih rencana buat lagu kayak AOE gitu kan, Okay. Itu yang ngetren sekarang Betul. kan. Belum ada sih. Karena emang ngerasa bukan bidangnya di sana gitu. Satu sisi karena itu yang sisi terpentingnya karena saya pengen melestarikan lagu Pakem Bali gitu aja. Biar nanti yang lain biarlah dunianya masing-masing. Ya, Agustin betul. tetap ini. Tetap gitu. saya. Yuk nak ada gini. Nah, ada yang sempat ngajak banyak Pak De. Beberapa pihak ada yang ngajakin saya duet. Dek lagunya kayak gini. Ampura dulu beli ya. Tiang pikir-pikir dulu nih. Saya bilang agak gitu. likat asal dia nyanyi ini atau gimana? Nggak likat sih Pak De. Cuman kekeh gitu loh saya Pak De. Dengan saya pengen mempertahankan ciri khas saya sebagai lagu yang kental dengan Bali. Intinya tetap Tungkara tetap yang nggak goyah Pak De ya. Nggak prinsipnya gitu. Idealismenya Agustin seperti itu. Iya. Ada nggak kepikiran ini kebetulan suaminya yang ikut masuk ke studio kan, mari kita gosipkan. Ada keinginan nggak duet sama dia? Pernah nggak ngajak? Kan ada kan orang berkebah Anang Krisdayanti pernah, terus kemudian misalnya Roy sama Putri Bulan pernah. Nah Agustin gimana gitu? Ada nggak sempat duet? Jangankan untuk duet Pak De, saya ke mana gitu ada wawancara dia live malunan. Sekali ajak kamera. Sama sekali. Bukan, gini, dia juga nggak ada basic nyanyi pertama kan. Yang kedua takut sing lagu Pak De. Paling gara-gara tuh sing lagu gitu. Nggak, tapi dia sangat mensupport. Dan kadang kalau yang lagi nulis lagu itu, Pak ini gimana ya enaknya? Dia yang nambahin. Gitu. Dia nambahin bukan hanya sekedar masukan. Gini Pak, gini mah bagus mah. Oh iya ya gitu saya. Tapi kalau untuk diajaknya pernah nawarin nyanyi? Ngajakin nyanyi, Pak duet yuk itu. Enggak Pak De, udah tahu soalnya. Udah tahu karakter pasti akan nggak mau gitu. Nggak mau gitu, malu. Lain soalnya gininya. Kalau ini kan kalau walaupun sudah cukup lama misalnya tidak muncul dan baru muncul belakangan ini, masih banyak orang tahu Agustin. Kalau kemana-mana, Agustin masih jadi sorotan nggak? Pas jemput anak ini Iya ternyata gitu Pak De. Padahal udah pakai masker, topi. Kok mereka tahu ya gitu? Apa karena body saya? Karena bodinya, suaranya? Mungkin aja. Ya benar-benar Agustin ya gitu. Oh bukan, mungkin ini apa mirip gitu. Tapi mereka jujur-jujur semua sih Pak De. Oh Pidan langsing tuh, Jani udah sehat gitu. Itu yang bikin sakit hati. Sakit hati dikatakan gitu ya? Enggak juga. Itu bisa jadi ide lagu dong? Ya. Jadikan ide lagu malah. Benar. Setuju. Nah, ada satu hal yang menarik dari Agustin yang saya tahu dari awal dulu sampai sekarang jadi penyanyi. Tidak neko-neko. Ngomong bicara apa adanya. Nah, Pak De. Memang karakternya seperti itu, atau itu mungkin ada mempengaruhi Pak Dehatnya jaga sikap itu misalnya gimana nggak? Saya bukan orang yang demen ngai-ngai gitu kan istilahnya Pak De. Artinya apa adanya aja. Ya beginilah saya gitu. Nggak berubah dari dulu. Coba berubah berat badan aja Pak De. 2 kali loh deh bilang berat badan. Itu kode keras. Motivasi itu. Saya untuk kurus. Nanti diundang lagi ke Made saya udah kurus Pak De. Jadi ya. Nah, mumpung ngomong itu benar, ini dek benar. Terbebani nggak dek dengan masalah itu dengan udah jadi ibu-ibu, atau artinya ada nggak yang berbeda? Mungkin satu karena umur, yang kemudian juga karena penampilan merasa bahwa kurang percaya diri kalau harus manggung atau apa. Pernah nggak merasa gitu? Pernah Pak De. Kan dulu tuh bajunya bagus-bagus tuh waktu masih manggung zaman-zaman Bajang. Sekarang lihat itu kok sedih gitu Pak De. Bisa nggak saya pakai ini lagi ya gitu. Dari size XS sekarang udah jangan disebut. jangan. Jangan disebut lagi gitu. Tapi artinya saya bahagia Pak De ya. Nah ngomongin bahagia itu Dek. Seperti apa gitu Dek menikmati Dek karir sebagai penyanyi selama ini Dek? Dan itu ada efeknya karena kalau orang bilang kalau orang bahagia awet muda. Dan Agustin nggak beda jauh dengan beberapa tahun lalu. Kecuali bodinya mungkin tadi. Tapi kok dari face-nya ya sama gitu, nggak beda jauh.
Ada hubungannya nggak korelasi antara kebahagiaan nyanyi dengan keseharian? Itu banget ya Pak Dea. Kalau kita happy, kita bisa mengeluarkan ekspresi kita dengan bernyanyi, apapun itu hobi kita, itu kayaknya lebih menikmati hidup ya Pak Dea. Lebih tenang gitu kan. Lebih tenang dan jadinya happy banget gitu. Ada minum nggak? Iya dari tadi lupa. Silakan. Suaranya hampir habis. Minum dulu silakan. Enggak, ini agak batuk. Oke. Tapi batuknya nggak kelihatan kok. Tadi katanya bilang batuk, ternyata nggak keluar batuk. Batuk saya pemalu Pak Deh. Kalau diajak di depan ini tuh hilang batuknya. Hilang dia. Okay. Ya nalu gitu. Ada nggak ini kan nyanyi oke. Ada nggak ingin mencoba bidang lain gitu di sini? Apakah misalnya stand up atau apa, karena ternyata punya bakat lucu juga deh, atau mungkin istilahnya sebagai bikin sekarang kan teknologi mudah, ada gadget, mungkin bikin konten atau apa gitu. Belum sih kepikiran Pak deh. Kalau stand up takutnya nggak ada yang nonton nanti. Kan bisa, belum pernah lu ada stand up perempuan di Bali. Ya, betul ya. Iya. Tapi pusing juga kalau nyari materi-materinya itu ya Pak deh ya. Kan bisa minta sama Bapak infonya. Kolaborasi gitu kan. Tuh kan Pak Den. Bingung tadi. Malu jadinya. Kalau soal konten, masa kalah sama putranya? Putranya udah bikin konten loh. Iya, kalah saya Pak Den. Dia subscribernya ada 700 ke atas, saya baru ini nggak pernah ngupload. Punya kanal sendiri kan? Punya tapi nggak aktif Pak Den. Belum. Nanti. Boleh bantu mamanya ya nanti biar subscriber mamanya naik ya. Dia promosikan ya. Iya. Nah, ke depan apalagi yang ingin Dek lakukan khususnya di musik pop Bali Dek? Atau mungkin ada masih keinginan yang tertunda yang belum diwujudkan? Ada satu pengen recycle lagu Pak De, yang mungkin yang dulu belum sempat, yang sekarang orang nggak tahu dulu nih. Ada lagu dulu sebelum jagoan ingin tapi orang belum tahu. Belum tahu, yang pengen recycle nanti lah. Salah satunya lagu apa? Seperti lagu Singidang Melengis, lagu trio saya dulu Tua-Tua Keladi, itu kan lumayan booming ya. Ya, waktu kemana ya temennya trio? Masih ada. Masih ada, tapi nggak nyanyi. Mereka udah memilih sibukan untuk masing-masing gitu ya. Semua jadi ibu rumah tangga udah. Jadi kita tetap kontak masih ada hubungan masih, gitu ya. Masih sering komen gitu. Oke. Nah, terakhir Dek, mumpung tadi bilang Singidang Melengis. Jadi bor ngidam lelengis kan? Lebihan lengis. Alitar jadi. Tapi alga lengis nak menek jadi bini. Ini apa pada kewas aja. Nah, boleh nggak nyanyikan sedikit Dek Singidang lelengis itu mungkin untuk mengingatkan ya? Oke. Refnya aja Pak. Boleh. Diapin motor tuang, anggun berlingat hintiang, sing kenapa ne penting tiang nakat. Diapin kapa beli tekan nganggurin tiang, ulian sing ngidang meliang motor langis, kanggoang malu iraga kewa, ne penting tresnane nu tetap pagar. Suaranya nggak beda jauh dengan rekaman dulu ya? Serius Ade? Serius gitu. Nah, yang untuk penutup soal lagu Singidang Melengis itu dan juga lagu-lagu yang lain termasuk Kecupan Sayang dan segala macam. Pernah nggak artinya ada pengakuan dari penggemar mereka punya kesan tersendiri terhadap lagu itu, dan kadang-kadang orang ada nanggap ngundang nyanyi ini loh saya minta lagunya karena punya kesan khusus. Kebanyakan kalau dari lagu-lagu Tiang yang sudah Tiang nyanyikan, mereka sih bilang punya memori masing-masing di lagu itu. Kayak Singidang Melengis ini paling banyak Pak De. Buleleng Karangasem juga banyak kan yang bertemu di Badung, ada yang Buleleng Karangasem segala macam nih itu sih banyak. Masing-masing lagu punya kesan tersendiri gitu ya. Untuk penikmatnya gitu. Ya, mudah-mudahan lagu-lagunya itu bisa yang seperti Dek bilang tadi bisa dimunculkan lagi dan bisa mengangkat subscribernya lagi gitu ya. Iya. Ganghan gimana nih? Ganghan ini ada tantangan dari Agustin. Ya, terima kasih Agustin sudah di luar kesibukannya sudah menyempatkan ada di sini. Nanti
kalau mau ngobrol bisa kita sampai malam habis, tapi nanti simpen dulu obrolannya. Betul. Kita tunggu nanti datang berikutnya dengan janji tadi turun akan beberapa kilo lagi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak De. Dan semoga lagunya tetap menghibur kita semua, dan jangan lupa tetap salam cangkir kopi hangat.